Percuma di negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Mulai dari emas, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Kalau para pejabat publik itu lebih banyak diisi oleh manusia-manusia kontol, manusia-manusia sundal, yang kerjanya hanya mau merampok hasil kekayaan alam yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Coba kita bayangkan kasus terbaru yang lagi heboh saat ini. 74 kg emas ditemukan di rumah yang diakui milik dari seorang Jampitsus. Adalah seorang penegak hukum, bahkan dengan uang ratusan miliar rupiah. Sekali lagi saya pertegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia hari ini, yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini, tidak akan pernah bisa membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia kalau para pejabat publik yang ada di Republik ini lebih banyak diisi oleh manusia-manusia sundal, oleh manusia-manusia kontol, oleh manusia-manusia bejat, oleh manusia-manusia serakah, oleh manusia-manusia yang hanya mementingkan untuk dirinya sendiri. Benar-benar bangsat, benar-benar biadab, benar-benar keparat para pelaku koruptor yang ada di bangsa ini. Pemirsa sekalian, tampaknya kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa memikirkan apakah ke depan kita masih mau terus membayar pajak ataukah lebih baik kita berhenti membayar pajak. Apa gunanya kita membayar pajak kalau semua kekayaan alam, semua pajak kita dirampok oleh manusia-manusia laknat, dirampok oleh para pejabat publik, dirampok oleh para pejabat kontol. Jujur, semakin kesini saya semakin muak dengan para pejabat publik yang memimpin bangsa ini. Kenapa setiap hari pemberitaan yang disuguhkan kepada rakyat Indonesia hanya korupsi, korupsi, dan korupsi. Dan korupsi itu dilakukan oleh para penguasa, dan yang lebih menyakitkan datang dari para penegak hukum yang ada di bangsa ini. Maling teriak maling. Bajingan keparatnya koruptor. Biadab ya. Sudah nyata-nyata terbukti ya. Uang ratusan M, emas 74 kilo, ngalah-ngalahin Monas, tapi belum ada tersangkanya. Lagi nyari orang untuk dikambing hitamkan. Ya, orang yang nggak bersalah untuk dikambing hitamkan. Kasus Nadiem dan si Kerry, ya, yang tidak terbukti langsung, yang nggak ada kelihatan, tidak terbukti, itu langsung ditangkap, masuk ke penjerong. Ya, belasan tahun langsung ya. Yang nangkap, yang suka nangkap koruptor itu ternyata bajingannya koruptor ya. Di tanah air rakyat sedang kejepit ya. Di tengah-tengah rakyat sedang kejepit ekonomi, tega-teganya sibuk ngumpulin emas, ngumpulin dolar, sampai segitunya. Bajingan keparatnya koruptor. Nggak yang baju hijau, nggak yang baju coklat, sama semua, keparat. Kalian tengok berita ini. Ini adalah berita terbangsat yang ada di Indonesia ini. Mereka yang menangani kasus korupsi, justru mereka lah yang melakukan tindakan mega korupsi. Indonesia ini udah hancur. Kita nggak tahu harus percaya kepada pemimpin siapa, karena semuanya sama. Ini tinggal nunggu aja ini. Tinggal nunggu Indonesia bakal dinepalkan. Ya kan? Brankas tinggi 2 meter isinya uang senilai 476 miliar dan
dugaannya adalah dari hasil korupsi, sakit jiwa. Ini kasus sakit jiwa, dan ini kan ditemukan di rumah yang ada di Sentul. Kalian tahu nggak? Ternyata penemuannya itu bukan cuma di satu rumah ini, ada 12 titik, dan ini adalah dugaan kasus korupsi yang lagi viral dan gong banget. Kalian tahu kan, beberapa hari yang lalu itu ada penggeledahan di salah satu kafe yang ada di Cipete. Saya juga sering ke kafe, tapi ini bukan kafe sembarang kafe. Di lantai 2 ada petinggi kejaksaan yang sering naik ke atas bawah teman-temannya. Ngapain? Arisan kali ya. Lantai 2-nya tuh ada berangkas ya, yang di dalamnya tuh ada banyak amplop coklat, dan ini dikasih tahu sama karyawan yang ada di kafe tersebut. Dicepuin dah. Nah, dari kafe ini kemudian dilakukanlah penggeledahan di rumah yang ada di Sentul ini, rumah mewah ini. Pas dicari masuk ke dalam, assalamualaikum, di dalamnya tahu nggak? Ada ya berangkas yang ditutupi sama ini apa nih? Dinding kayu mewah itu dibuka lah, di dalamnya ada 7 koper. Di dalam 7 koper itu ada emas nih, kalian bisa lihat nih. Berapa kilogram emasnya? 74 kilogram. Uangnya ratusan miliar dolar Amerika, dolar Singapura. Pertanyaannya adalah, ini rumah milik siapa? Masih ada dugaan dan kasusnya masih berlanjut. Dan kalian tahu gongnya lagi apa? Belum selesai gongnya. Ini adalah kumpulan dari dugaan 3 kasus korupsi. Ada berkaitan sama batu bara, ada berkaitan sama Jiwasraya, dan ada hubungan bisnis perusahaan atau PT. Kita berhak marah loh. Ini kita marah banget. Kenapa? Indis ekonomi, orang susah nyari uang, ya. Pengangguran banyak. Bahkan aku pernah ke salah satu daerah yang ada di Lombok, di mana di sana ada anak SD yang putus sekolah karena nggak ada biaya untuk sekolah. Mereka harus mecahin batu bareng sama orang tuanya, masukin ke karung, harganya Rp2.000. Nah, ini ratusan miliar cuman di satu rumah, satu titik. Kita berhak marah, dan kita harus mengawal kasus ini secara bersama-sama. Kita tunjukkan ke mereka ya, bahwa kita dengan kekuatan kolektif kita bersama-sama mengawal kasus ini, kita bisa memberantas kasus-kasus kayak gini. Mereka gak boleh sembarangan ngira bahwa kita itu gak tahu dan gak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita viralkan kasus ini, masih berlanjut. Siapa nama di balik kasus ini akan kita bahas di beberapa konten-konten berikutnya. Tapi sekali lagi nih, konten ini kasus sakit jiwa. Yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya, termasuk Jalur Berikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan, menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Mana bisa negara ini baik? Mana bisa? Yang mengaku pembasmi kejahatan, yang mengaku senang membasmi koruptor, ya korupsi juga. Noh, pakai bala-bala kacang hijau lagi buat ngalangin geledah rumahnya, rumah persembunyian uang-uangnya. Buset, Indonesia rusak banget. Kemarin rakyat jadi korban blackout dengan alasan ada kerusakan, jadi harus dimatiin lampu secara bergiliran. Ternyata itu adalah jalan korupsi. Aduh, ya Allah. Kapan ini undang-undang perampasan aset atau undang-undang hukum metong buat para koruptor? Jahat kalian, jahanam kalian. Kurang ajar banget. Miris banget Indonesia. Siapa lagi yang mesti dipercaya, anjir? Yang katanya pembasmi kejahatan. Ternyata dalam kejahatan rusak semua. Nggak jaksa, nggak hakim, nggak menteri, nggak polisi, nggak tentara. Semua yang ngaku-ngaku penegak hukum, semuanya bullshit. Menuju Indonesia Emas, tapi emas 74 kilo ditemukan di rumahnya Febri Adriansyah. Kita menuju rumah dia aja deh kalau gitu. Rumah mewah di Sentul City. Ada berangkas yang isinya 74 kg emas batangan, uang ratusan miliar, hampir 5 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, dan uang tunai 100 juta rupiah. Geledah satu tempat nih, totalnya kurang lebih 476 miliar rupiah. Nah, dari Sentul penggeledahannya dilanjut ke The Clan Signature Cipete. Di situ ditemukan lagi uang tunai bentuk dolar dan rupiah yang nilainya kurang lebih 60 miliar rupiah. Emasnya di dia semua ini nggak dapat apa-apa.
Tapi katanya ini masih proses penelitian, jadi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kan ya kita bisa jadi negara kayak Norway gitu. Ada tuh kasus korupsi paling muncul 1 dalam 4-5 tahun. Terus 90% warganya percaya sama pemerintah. Dia bisa gratis sampai S3, alamnya dijaga. Udah gitu negaranya nggak merasa lebih hebat dari yang lain. Norway tuh percaya negara bisa dibangun dari pendidikan. Kalau pemerintah kita percaya dari MBG. Bener nggak? What do you guys think? Comment di bawah ya. 3 kata lucu 2026, emas 74 kilo. Jujur itu 24 kilo lebih berat daripada berat badan gue. Yes, itu jumlah emas batangan yang ditemuin di kediaman Febri Adriansyah, Jampitsus yang ketangkep itu. Terus gue penasaran dong, kalau dirupiahin berapa sih? Ternyata 194 miliar. Yes, hampir 200 miliar. Dan gilanya, banyak di antara kita mungkin mikir, oh cuma 200 miliar. Angka 200 miliar ini jadi terdengar sangat kecil karena kita selalu disuguhin angka-angka triliunan. Proyek ini triliunan, kasus ini triliunan, bahkan MBG lebih dari 1 triliun per hari. Dan kita seakan-akan jadi kebal sama angka itu. Padahal lo tahu 200 miliar itu, kalau gaji lo 20 juta sebulan dan asumsinya lo tabung semua gaji lo butuh 833 tahun untuk ngumpulin 200 miliar. Izin, kerajaan Majapahit aja cuma hidup 200 tahun. Lo mau hidup 7 generasi, belum kekumpul itu 200 miliar. Sedangkan ini Jampitsus, itu cuma segelintir dari kekayaan dia yang disita polisi. Karena bentuknya fisik, emas jadi ketahuan. Ditemuin juga dolar-dolar dan rupiah yang kalau diakumulasi semuanya lebih dari 500 miliar. 500 miliar lo tabung 20 juta per bulan dari zaman Yesus lahir sampai sekarang belum kekumpul itu 500 miliar. Belum lagi nggak ketahuan dan bisa-bisanya kejaksaan bilang menjunjung asas praduga tak bersalah. Ya oke, bener sih. Ya terserah lo deh. Ini kan negara mainan lu pada. Seru nih, institusi penegak hukum lagi adu mekanik. Rame soal Polri geledah 12 lokasi, ditemuin 74 kg emas ditambah uang tunai dari berbagai mata uang asing. Total asetnya sampai 500 miliar rupiah. Sebelum itu, kejagung buru koruptor BGN dan juga MBG yang juga melibatkan oknum aparat kepolisian. Dua institusi penegak hukum saling bongkar kasus. Apa ini sinyal penegakan hukum makin agresif? Atau efek domino sehingga bikin mereka saling bongkar? Atau cuma kebetulan aja? Tapi gara-gara kasus ini, gue jadi inget kalimat yang ini. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Intinya sekarang kita dukung aja nih pemberantasan korupsi yang udah jadi bencana di negara kita. Kita kawal semua kasusnya sampai tuntas. Tapi kalau Pak Prabowo nggak boleh ngomong gini, Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. biar kita yang wakilin. Pertanyaannya, orang gila mana yang menitipkan emas 74 kilo, teman-teman? Kemudian teman-teman, yang paling mengherankan, tadi siang kita disuguhkan dengan press release, press conference dari Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan kalimatnya mengatakan, uang yang digeledah di Sentul itu adalah punya orang lain. Emas itu adalah punya orang lain. Tetapi di rumah itu ada foto keluarganya. Katanya itu adalah dititipkan. Persoalannya teman-teman, yang dititipkan itu bukanlah 74 karung beras, bukanlah 74 karung padi, tetapi 74 kilogram emas, teman-teman. Pertanyaannya, orang gila mana yang menitipkan emas 74 kilo, teman-teman? Orang gila mana yang menitipkan uang ratusan juta dolar Singapura, teman-teman? Berarti di negara kita ini perlu kita buatkan satu lembaga penitipan uang mata asing dan juga lembaga penitipan emas orang lain, teman-teman. Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini benar-benar darurat korupsi. Ketika kepercayaan publik sudah mulai rusak dan diperkosai oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan besar yang menghantui perjalanan reformasi.
Apakah perang melawan korupsi benar-benar sedang dijalankan dengan sungguh-sungguh? Atau hanya menjadi slogan yang terdengar lantang saat kampanye, namun melemah ketika berhadapan dengan realitas dari kekuasaan hari ini? Berbagai pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat publik, termasuk aparat penegak hukum, telah memicu kegelisahan di tengah masyarakat Indonesia hari ini. Terlepas dari bagaimana proses hukum nantinya membuktikan benar atau tidaknya setiap tuduhan, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kepercayaan publik hari ini sedang mengalami ujian yang sangat berat ketika kasus korupsi itu datang dari aparat penegak hukum itu sendiri. Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang. Korupsi adalah pengkhianatan yang paling keji terhadap amanat rakyat. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti berkurangnya kesempatan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, untuk memperoleh infrastruktur yang memadai, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Karena itu, ketika muncul dugaan yang melibatkan para pejabat tinggi yang ada di bangsa ini, masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote berhak untuk bertanya. Transparansi bukanlah ancaman bagi negara, melainkan fondasi utama di negara hukum ini. Pertanyaan kritis dari publik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, tetapi bagian dari pengawasan yang dijamin dalam demokrasi. Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi bahkan sampai ke Antartika. Komitmen tersebut tentu menumbuhkan harapan besar bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik. Namun, harapan itu hanya akan tetap hidup apabila dibuktikan melalui tindakan nyata yang konsisten. Bukan seperti hari ini yang kasus korupsinya terus merajalela setiap hari. Di tengah berbagai polemik, pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia ini seolah-olah menghadapi tantangan besar untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jika masyarakat melihat adanya perlakuan yang berbeda terhadap kasus-kasus tertentu, maka rasa keadilan akan semakin terkikis. Negara hukum itu berdiri di atas prinsip persamaan di hadapan hukum. Artinya, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Begitupun sebaliknya, setiap orang juga berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sejak bangsa ini dipimpin dari presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, sampai hari ini negara kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Pergantian pemerintah demi pemerintah seringkali disertai janji untuk membersihkan birokrasi. Namun berkali-kali pula publik seringkali menyaksikan munculnya dugaan kasus korupsi baru yang melibatkan pejabat negara. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat Indonesia merasa pesimistis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik merupakan modal yang sangat mahal, tetapi sekali rusak, memulihkannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah keterbukaan informasi, proses hukum yang independen, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pencitraan. Ia harus hadir dalam bentuk keberanian untuk menindak siapapun yang terbukti melanggar hukum tersebut. Jabatan tinggi tidak boleh menjadi tameng, sementara rakyat kecil diproses dengan cepat ketika melakukan pelanggaran. Demokrasi yang sehat tentu membutuhkan masyarakat yang kritis, sekaligus pemerintah yang mau terbuka
terhadap pengawasan. Kritik itu bukan musuh bagi negara. Kritik justru menjadi pengingat agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan hukum. Hari ini, tantangan terbesar bukan sekedar mengusut satu kasus tertentu. Tantangan sesungguhnya adalah membangun kembali keyakinan dari rakyat Indonesia bahwa institusi negara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk melindungi kelompok tertentu. Jika pemerintah mampu untuk memastikan bahwa setiap dugaan kasus korupsi ditangani secara profesional, secara transparan dan independen, maka kepercayaan publik mungkin akan dapat dipulihkan kembali. Sebaliknya, apabila proses hukum dipersepsikan tidak adil atau tidak terbuka kepada rakyat Indonesia, maka kecurigaan publik tentu akan terus berkembang. Indonesia hari ini membutuhkan sistem yang kuat, bukan sekedar figur yang kuat. Sebab negara yang sehat tidak bergantung pada satu orang, melainkan pada institusi yang mampu untuk menjalankan hukum secara konsisten. Pada akhirnya, rakyat Indonesia sesungguhnya tidak hanya menunggu pidato tentang perang melawan korupsi. Rakyat Indonesia hari ini menunggu keberanian negara untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Itulah ukuran sesungguhnya dari komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan negara hukum. Sejarah tentunya akan mencatat bukan hanya siapa yang berkuasa, bukan hanya siapa yang menjadi seorang presiden, bukan hanya siapa yang pernah memimpin bangsa ini, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan. Apakah digunakan untuk memperkuat integritas, atau justru membiarkan keraguan publik terus tumbuh di tengah bangsa ini? Masa depan kepercayaan masyarakat Indonesia bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena hari ini, kita masyarakat Indonesia sedang dipertontonkan dengan satu kasus yang sangat luar biadab, yang benar-benar sangat keparat, yang benar-benar sangat brutal, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kita mau percaya kepada siapa lagi kalau aparat penegak hukum yang ada di Republik ini telah melakukan kasus korupsi secara besar-besaran seperti ini? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.